Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan menerima laporan seorang nenek bernama Sewa menghilang dari rumahnya sejak 2 hari lalu. Perempuan berusia 65 tahun terakhir kali terlihat di sekitar jalan areal tambang batubara Bukuan Palaran, Samarinda. Begitu mendapat laporan orang hilang, tim SAR dari Samarinda langsung bergerak menuju lokasi hilangnya seorang nenek bernama Sewa. Laporan baru diterima Kamis 10 September jam 14:45 setelah 2 hari nenek Sewa tidak pulang ke rumahnya di Jalan Rambutan RT 45 RW 11 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Samarinda. Baik, diinformasikan pada pukul 14.45 terima informasi dari relawan Samarinda Satria atas nama Kris bahwa telah terjadi kondisi membaiki manusia di sekitaran hutan Kelurahan Bakuan Kecamatan Palaran, Samarinda di sekitar area tambang di Palaran. Korban atas nama Ibu Sewa binti Lazo, perempuan umur 60 tahun, warga dari Jalan Rambutan Bakuan Palaran yang dilaporkan hilang sejak tanggal 8 kemarin. Korban dilaporkan terlihat di sekitaran jalan area tambang pada hari Selasa 8 September 2020. Setelah kami kontak dengan pihak berwajib setempat di Polsek dan juga relawan melaporkan memang A1 dan korban hingga pada pukul 15.00 hari ini jam 20 pada tanggal 10 ini korban masih belum ditemukan. Jadi kami menurunkan tim dari kantor pencarian Kelas Balikpapan mengirimkan 1 seru ya berjumlah 5 rescuer dengan membawa 2 alat yaitu rescue truck, kemudian rescue car, tambah alat GPS dan jangkar rescue untuk mengevakuasi mencari korban nanti di lokasi. Demikian yang dapat diinformasikan, selamat siang. Tim rescue diturunkan pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, bergerak menuju lokasi kejadian dengan membawa rescue truk personel dan peralatan SAR hutan. Diduga nenek bernama Sewa hilang di hutan. Upaya pencarian korban sudah dilakukan pihak keluarga korban, namun belum membuahkan hasil alias nihil. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Jajaran Polresta Samarinda bersama Kodim 0901 kerja bareng menegakkan disiplin pelanggar penggunaan masker. Sejak diberlakukan perwali, sudah 2 kali dilakukan operasi. Lebih dari 60 pelanggar dikenakan sanksi. Situasi di kota Samarinda sudah masuk berbahaya dalam penyebaran virus corona. Membantu pemerintah yang menerapkan sanksi bagi pelanggar masker, jajaran Polri dan Kodim kerja bareng melakukan operasi penegakan disiplin warga. Misalnya masyarakat yang terkena sanksi kan, tadi sudah kita sampaikan, bervariasi. Kita lihat dari usia daripada pelanggar, misalnya kalau masih muda ya pusat-pusat, sambil didata, difoto, kemudian dinaikin ke mobil truk tentara dan Polri, minimal ada efek jerah dan malu lah. Menurut Kapolresta Samarinda, dari 2 kali operasi yang dilakukan Polri bersama TNI, sudah lebih 60 warga yang diangkut dan disanksi. Polresta dan Kodim kita kerjasama, mobile ke tempat-tempat keramaian, tidak memakai masker, kita angkut ke Kodim. Ke poskonya ya. Oke. Berarti banyak loh Pak yang di... Banyak, kemarin udah sekitar 60 orang. 60 orang. Selain menegakkan disiplin bagi warga kota Samarinda sebagai upaya mencegah penularan virus corona lebih meluas, Polri, TNI, dan pemerintah juga membagi-bagi masker sebanyak 50.000 pieces kepada warga. Pembagian berlangsung di 3 titik dan dihadiri oleh Wali Kota Samarinda Syahri Jaang. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan.
KPU mengumumkan bahwa anggota DPRD yang mencalonkan diri maju dalam Pilkada 9 Desember 2020 wajib mengundurkan diri. Di antaranya di Samarinda, Andi Harun yang sekarang menjadi Ketua DPRD Kaltim. Andi Harun yang berpasangan dengan Rusmadi Wongso sudah mendaftar sebagai peserta Pilkada Kota Samarinda yang digelar 9 Desember 2020. Tidak seperti calon petahana seperti bupati, wali kota atau wakilnya yang menurut aturan hanya mengajukan cuti untuk calon dari anggota legislatif wajib mengundurkan diri. Hal tersebut menurut Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat merupakan perintah Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Setelah calon ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka wajib menunjukkan surat pengunduran diri dan tanda terima bahwa dokumen pengunduran diri berada dalam proses. Seperlambat-lambatnya nanti 5 hari setelah penetapan, yaitu setidaknya ada dokumen yang berupa pernyataan mengundurkan diri dari yang bersangkutan, terus tanda terima bahwa sudah mengajukan pengunduran diri kepada instansi yang berkait yang bersangkutan, dan yang ketiga ada pernyataan dari pejabat di instansi tersebut yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri masih dalam proses. Nah, sementara untuk SK pemberhentian itu kami akan menerima paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara, artinya di 9 November. Nah, itu sampai hari ini kemarin pada saat pendaftaran memang belum ada dan memang tidak menggugurkan. Tapi nanti paling lambat 5 hari setelah penetapan pasangan calon. Artinya penetapan calon 23 September, paling lambat tanggal 20 September harus sudah kami terima itu. Selain Andi Harun, untuk Pilkada Samarinda di Balikpapan, calon wakil wali kota Tohari Aziz yang sekarang menjadi wakil ketua DPRD Balikpapan. Begitu pula Alpad Syarif, anggota DPRD Kota Samarinda yang maju menjadi calon Bupati Kabupaten Pasir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pemerintah memberlakukan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Warga diwajibkan untuk memakai masker dan dibatasi kumpul-kumpul sampai jam 10 malam. Wajib pakai masker diterapkan untuk warga Kota Samarinda sejak Senin 7 September 2020. Kegiatan warga di luar rumah juga dibatasi, sehingga tidak ada lagi kerumunan sampai pada jam 10 malam. Warung dan kafe sudah tidak diperkenankan melayani konsumen kecuali pelayanan take away dan GoFood. Tindakan itu dilakukan Pemkot Samarinda karena kondisi penyebaran virus corona sudah dalam zona berbahaya. Transmisi lokal membuat penyebaran virus nyaris tidak terkendali, sehingga pemerintah memutuskan dilakukan kembali pembatasan sosial atau social distancing, bahkan dengan penerapan lebih ketat. Mengingat jumlah pertambahan kasus positif COVID-19 di Samarinda sudah berada dalam tingkat mengkhawatirkan, kecepatan angka kematian akibat virus ini telah mencapai 6,4% di atas angka nasional. Yang ketiga, mulai hari ini, Senin 7 September 2020, pemerintah Kota Samarinda mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di seluruh wilayah Kota Samarinda. Masyarakat diminta untuk mematuhi semua ketentuan yang telah dibuat. Di antaranya, berdasarkan update Tim Penanganan COVID-19 Kaltim pada tanggal 7 September, Kota Samarinda menjadi daerah kedua terbesar se-Kalimantan Timur. Kontribusinya dalam jumlah pasien terkonfirmasi positif virus corona, yaitu sebesar 23,6% atau sebanyak 1.224 dan total 5.181 kasus. Jumlah yang sembuh 702 dan yang meninggal dunia 49 orang. Sedangkan pasien positif yang masih dirawat menunggu kesembuhan ada 473 pasien.
Dengan peraturan wali kota itu, warga beraktivitas di luar rumah wajib pakai masker, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan dan menjaga jarak sekitar 1 meter ketika bersama warga lainnya. Sekretaris Daerah Sugeng Hoirudin mengatakan kebijakan perwali bukan memberlakukan jam malam. Kegiatan tetap berjalan, namun ada pembatasan kerumunan dan wajib menggunakan masker. Alur lalu lintas darat keluar masuk kendaraan antar kabupaten kota juga tidak ditutup. Apa yang harus dilakukan, dan pembatasannya jelas sampai dengan jam 10 tanpa terkecuali. Artinya bukan di lockdown ya, bukan dikunci, tidak berarti dan dikurangi ya. Tadi beliau sudah katakan dikurangi sepanjang sesuai dengan aturan itu ya. Dan yang selanjutnya tadi, yang ketiga tadi Jalur dari luar daerah. Yang dari luar daerah tidak, karena ini sudah masih lokal 330 sekian itu non-cluster. Jadi mohon maaf itu saudara-saudara sekalian juga jangan terlalu dekat di sana. Salah-salah ada yang carrier. Jadi ini yang perlu, bahwa kita tidak khawatir dari orang luar, tapi harus khawatir dari diri kita sendiri. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar pemilih sementara Pilkada Kota Samarinda sebanyak 577.078 jiwa. Perhitungan ini masih tahap awal sampai nantinya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap dan finalnya ditetapkan menjadi DPT hasil perbaikan. Pilkada Kota Samarinda berlangsung 9 Desember 2020. 3 calon kontestan sudah mendaftar, yaitu Zairin Zain dengan Sarwono, Ande Harun Rusmadi Wongso, dan Muhammad Barkati berpasangan dengan Darlis Patalongi. Melengkapi persiapan pemilihan, KPU Kota Samarinda mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih. Hasilnya setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih sejak 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 lalu, KPU menetapkan daftar pemilih sementara sebanyak 577.078 jiwa yang tersebar pada 1.960 tempat pemungutan suara. Buat apa ya Bang Kabar? Jadi hari ini kami menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan DPS. Tapi sebelumnya kita akan memplenukan soal daftar pemilih hasil perbaikan. Nah, daftar pemilih hasil perbaikan ini merupakan perbaikan dari kerja-kerja teman-teman PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih yang bekerja pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus kemarin. Nah, dan ini adalah hasil perbaikan yang dilakukan oleh PPS yang diplenukan di tingkat PPS dan hasil kerja perbaikan juga PPK dan sudah diplenukan di tingkat PPK. Nah, sekarang pleno di tingkat kota untuk memastikan bahwa tidak ada lagi perubahan angka dan selanjutnya kita akan tetapkan sebagai DPS atau daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara atau DPS adalah data awal sebagai pijakan KPU menyiapkan keperluan logistik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda.
Data itu masih mengalami perbaikan hingga 2 kali, yakni menjadi DPT atau daftar pemilih tetap dan terakhir ditetapkan menjadi data pemilih tetap hasil perbaikan atau DPTHP. Daftar pemilih diumumkan di masing-masing kelurahan agar masyarakat Kota Samarinda yang belum tercantum atau warga yang usianya baru memiliki KTP bisa ikut dalam pesta demokrasi itu. Setelah kita DPS, baru nanti ada DPS HP untuk penyempurnaan. Kita akan cetak dan kita bagikan lagi ke PPK, ke PPS untuk diumumkan di kantor kecamatan, kantor kelurahan. Jadi bagi pemilih atau seluruh warga itu bebas mengakses. Gunanya apa? Untuk melihat lagi. Misalnya di kelurahan, saya di kelurahan A, ada di kelurahan DPS-nya, kita cari, kita lihat, teliti, kalau nama kita tidak ada dan kita merasa memenuhi syarat sebagai pemilih, datanglah ke kelurahan, ke BPS. Minta didata, bawa KTP, bawa KK. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. 2 badan usaha milik daerah BUMD di Kalimantan Timur, PT Jamkrida dan Bank Kaltim Tara, hampir dipastikan menerima suntikan dana segar sebanyak 150 miliar. Pembahasan di DPRD Kaltim masih berlangsung, namun secara prinsip pemerintah dan DPRD berada dalam satu kesepahaman. Angka penyertaan modal sebesar 150 miliar rencana dialokasikan dari APBD Perubahan Kaltim tahun 2020. Semula diusulkan Pemprov Kaltim sebesar 300 miliar rupiah, namun disetujui oleh DPRD separuhnya. Rinciannya, PT Jamkrida mendapat dana segar 50 miliar dan PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara 100 miliar rupiah. Menurut Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang, rencana prinsip legislatif sudah setuju, namun ada mekanisme diatur perda yang wajib ditempuh terlebih dulu sebelum disetujui. Untuk penyertaan modal itu kan harus dilakukan dulu konsolidasi dan koordinasi, bahkan itu harus dilakukan sebelum RUPS. Nah, baru hari ini, rapat kita hari ini berhasil untuk mendapatkan dokumen itu. Jadi dokumen sudah kita dapatkan tadi, sehingga sekarang kami melaporkan kepada pimpinan Dewan terhadap penyertaan modal. Kaltim. Ternyata memang bukan masalah miskomunikasi, tetapi mereka menganggap bahwa itu cukup diserahkan kepada Pemprov. Nah, setelah dipelajari tadi oleh Pemprov, ada kekeliruan. Ada kekeliruan dan mereka mengakui bahwa memang seharusnya juga dikomunikasikan ke legislatif gitu. Siap. Salah satu langkah konsolidasi dengan mengundang PT Jamkrida maupun Bank Kaltim Tara dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kaltim. Bank Kaltim Tara mengakui adanya penambahan baru untuk menunjang rencana bisnis bank syariah, sedangkan PT Jamkrida karena ingin membantu UMKM lebih banyak lagi. Disampaikan secara garis besarnya ada, kalau untuk Bank Kaltim itu ada 4 yang mereka sampaikan, kalau untuk Jamkrida itu juga ada kurang lebih ada 3 tadi yang disampaikan. Termasuk di dalamnya adalah kalau Jamkrida lebih kepada membackup UMKM. Direktur Utama PT Jamkrida Agus Sohir menjelaskan, suntikan dana segar dari Pemprov digunakan untuk membantu sebesar-besarnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kaltim.
Perusahaan jaminan kredit daerah itu punya tujuan orientasi sosial, tapi juga sebagai BUMD harus mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dengan adanya tambahan modal ini, pertama tadi saya sampaikan bahwa kapasitas penjaminan kita juga semakin bertambah. Kemudian gearing rasio kita juga semakin bertambah. Artinya tentu pelaku-pelaku UM yang dijamin oleh PT Jam Kinerja Kaltim juga semakin banyak yang diinikan. Nah, jadi itu tentunya yang menjadi harapan kami dari. Nah, di samping itu juga nanti dengan adanya penambahan modal ini banyak struktur nanti yang di dalam organisasi PT Jam Kinerja ini yang menurut OJK itu belum terpenuhi bisa kita penuhi gitu. Itu. Ya, ini fokusnya lebih kepada social oriented ya. Bagaimana banyak membantu pelaku UMKM. Namun juga kita sebagai BUMD tidak artinya tidak ingin tidak berkontribusi, tetapi besarnya kontribusi kepada PAD ini kan ya tergantung dari hasil usaha kita gitu kan. Tergantung dari kinerja pelaku UMKM gitu kan. Semakin bagus pelaku UMKM-nya ya semakin bagus juga nanti kontribusi terhadap. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Lampu penerangan jalan umum, jalan raya di Kota Samarinda menjadi sasaran operasi jahat para pencuri. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengakui akibat ulah para pencuri, pemerintah mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Di Kota Samarinda ternyata berkeliaran maling kabel, saklar hingga lampu jalanan. Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Isman Syah. Pihaknya sudah melaporkan kejadian dicurinya kabel-kabel dan lampu jalanan kepada polisi, namun belum ada pelaku yang bisa ditangkap. Kabel dan lampu jalanan yang dicuri diantaranya kabel yang ditanam di dalam tanah di median jalan. Termasuk juga kabel dan lampu untuk penerangan jalan dari Patung Lembuswana di Simpang 3 menuju Tenggarong seberang. Ada sekitar 76 titik lampu sekarang amblas, padahal lampu-lampu itu baru dipasang menggunakan APBD Kota Samarinda tahun 2019. Sering itu kabel kami dicuri. Oke. Nah itu yang daerah mana aja Pak? Pokoknya daerah Sunyi lah. Kabel apa tuh LPJU Pak ya? Kabel LPJU yang di median jalan di tengah itu. Dia gergaji siang, mati kan? Malam dia tarik. Larang kayak itu Pak? 300 meter. Oh, meter 300 ya. Kalau satu gawang itu kurang lebih 30 sampai 40 meter. Kalau dia ambil 3 gawang kan lumayan. Nah, kalian juga belum tahu. Dulu maksud saya menerangi LPJU di Pinang batas dengan Kukar. Kita tarik masuk ke Samarinda. Ada kurang lebih 76 titik lampu yang saya pasang. Sekarang amblas semua, diambil orang. Tidak hanya itu, pencurian terjadi juga pada kabel trafik lampu merah yang terpasang di lampu merah. Pemerintah sudah berupaya memasang lampu untuk kebutuhan masyarakat, tapi ada saja oknum warga yang mencurinya. Saya sudah lapor ke polisi supaya ada laporan kehilangan, kami bisa memperbaiki karena itu kan baru itu. 2019 kemarin. Nah, karena di situ tidak ada penghuninya, seenaknya aja maling mau ini. Tapi maksud saya menerangi orang yang wirawiri ke situ supaya kan bahaya kan? Iya, bahaya dari kriminal apa. Tapi masyarakat kadang-kadang itu. Saya gregetan. Kabel trafik yang di dalam kota ini dipotong, ditarik. Gimana itu Pak? Nah, salah satunya kan di ini. Di jalan Lambung dengan Pelita. Kemudian kemarin ini masih rusak dia yang di jalan Arif Rahman Hakim Simpangan. Oh, Simpang Arif Rahman Hakim. Itu Sartika. Banyak ada tuh. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.